Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Inilah hamba yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu yaum tsulasa ashiyatan bil madrasah khamisa asyara dzulqa'dah sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimiatin ad-dunya hijabun 'anil akhirah. Dunia itu adalah hijab akhirat. Hijab akhirat, menghijabi akhirat. Wal akhiratu hijabun an rabbid dunya wal akhirah. Dan akhirat pun itu menjadi hijab bagi Tuhan, bagi Rabbud dunya wal akhirah. Dunia menghijab akhirat, akhirat menghijab Tuhan. Ketika Anda pengen masuk surga, berarti Anda tidak pengen ketemu sama Allah. Pengennya baca surga. Iya. Biar gak kawin juga aja, dapat mobilnya aja. Itu kan cara ngeret. Iya. Iya. Kullu makhluqin hijabun 'anil khaliq. Semua makhluk adalah hijab 'anil khaliq, dari sang pencipta. Hijab semuanya itu. Azza wa jalla. Mahma waqafta ma'ahu fahuwa hijabun. Pokoknya bagaimanapun apapun, kalau ada sesuatu yang mandek di dalam hatimu, yang menjadi perhatianmu, yang menjadi harapanmu, itu semuanya menghijab kamu dari Tuhanmu. Apapun. Ya. Iya, la taltafit ilal khalqi. Jangan menoleh, jangan lalak lirik kepada makhluk ini. Wala ilad dunya, dan juga jangan lalak lirik ke dunia. Wala ila ma siwal haqqi azza wa jalla, dan jangan lalak lirik kepada apapun selain Allah. Sudah, pusatkan perhatian, semuanya tidak ada, kita hanya melihat Allah saja. Apa saja ketika kamu itu pengen kaya, terus melakukan bisnis, menghasilkan, memproduksi beras, gabah, helar, setiap hari pontang-panting cari gabah, menggiling gabah, menjual beras ke Jakarta. Kapan kamu ingat Allahnya? Enggak kok. Wis mari. Terus ya udah. Yang kamu pikirkan tiap hari gabah, beras, duit. Ini tahunya kapan? Ini resiko. Pokoknya apapun yang kau cintai di dunia ini selain Allah, ya, jangan berharap. Karena Allah juga tidak suka di dua tuh. Kalau kamu berkata kepada perempuan, cintaku hanya untukmu saja,
engkau adalah satu-satunya kekasihku. Tiba-tiba di perapatan lain ketemu cewek bilang gitu lagi, cintaku hanya untukmu. Palsu nggak tuh? Palsu. Ya nggak mungkin dong. Mana masa Allah madu dicandung? Kalau mau dimadu, iya. Jangan apapun. Ya, hatta ta'tiya ila babil haqqi azza wa jalla bi aqdami sirrika wa sihhati zuhdika fima siwahu. Sampai kapan? Sampai engkau datang menghadap Tuhan di depan pintu dengan berdiri tegak dengan sirmu, wasihati zuhdika dengan kezuhudanmu yang sesungguhnya, fima siwahu selain Allah kamu berzuhud, tidak jatuh cinta kepada apapun selain Allah, tidak senang, tidak berharapkan, tidak bergantung kepada siapapun kecuali hanya Allah saja. Kalau sudah sirmu seperti itu, berdiri tegak di depan pintu menghadap Allah, itu arjanan dengan telanjang bulat, anil kulli dari segalanya, udah terbuka sama Allah, telanjang bulat semuanya. Ya, sing budele bodong katon, sing bokonge anak toe katon. Jujur-jujuran aja lah Allah nih. Ya, aku datang membawa daftar dosa ya Allah. Selesai. Kalau kau datang dengan membawa daftar dosa, Allah kasih ampunan kamu semua. Kalau kamu datang membawa daftar pahala, ditempong sisa lagi. Ya, daftar pahala gitu. Mau ngedemo, mau lo gitu. Mana pahala sholatku, pahala zakatku, pahala-pahala. Sirabai utang terungpur. Utangmu belum lunas, kau mau bayaran. Belum saja dulu sini. Ternyata ibadahmu 80 tahun untuk bayar sebelah mata saja belum cukup kok. Kerungu. Mutahayyiran fi, dalam keadaan bingung, galau hatinya, ya, meminta ampunan kepada Allah. Mustaghisan ilaih, meratap di hadapan Allah, meminta tolong kepada Allah. Musta'inan, meminta pertolongan, meratap, meminta tolong kepada Allah. Nadhiran ila sabiqatihi wa ilmihi, mata hatinya melihat ketentuan Allah yang telah terdahulu dan melihat ilmu Allah yang maha luas itu, bahwa semuanya sudah ada ketentuan dan kepastian di hadapan Allah. Fa idza tahaqqaqa wusulu qalbika wa sirrika, apabila betul-betul dapat direalisasikan sampainya hatimu dan sirmu, wa dakhala alaihi, dan masuk ke dalam pintu Allah, wa qarrabaka wa adnaka, kamu didekatkan dan didampingkan, wahayaka, dan kamu disambut, wa wallaka, dan kamu dianugerahi Allah, ya, dengan wilayahnya, dipercaya maksudnya, alal qulubi
atas hati-hati, wa amaraka 'alaiha, dan Allah perintahkan kamu untuk menguasai hatimu, wa ja'alaka tabiban laha, dan kamu dijadikan dokter bagi mereka. Fahina izin iltafatta ilal khalqi wad dunya, baru kalau sudah final, sudah dapat wangsit, sudah dapat restu, sudah dapat SK, baru silakan kamu boleh melirik kepada makhluk. Kalau belum, jangan dulu, karena belum kokoh hatimu, nanti akan tergoda. Ya, kalau hatimu belum kuat, udah jangan nyalon jadi kuwu lagi, beli kuat. Istrinya juga harus sadar, suamimu nyalon kuwu, siap-siap kamu disakiti. Semua istri kuwu kecewa semuanya. Ternyata setelah jadi kuwu sering berselingkuh. Iya enggak? Ternyata ke kantornya, ke balai desa enggak pernah datang. Setiap malam di panggung cari jambu. Apa jambu alas tuh? Jambu yang paling mahal itu jambu alas. Iya, jambu alas. Segede kates ya. Segede kates, gede sebesar pepaya jambu alas tuh. Kayak kates California tuh. Ya, gitu. Kalau sudah sempurna, sudah dapat wangsit, sudah dapat restu, lalu sudah diberi SK, silahkan. Baru kamu boleh bergaul dengan manusia biasa. Nanti kamu bisa menjadi dokter buat mereka, bisa nolong mereka. Ya iya. Iya. Amin. Sama baru lagi wali terjun. Kalau nanti Taryono jadi wali, namanya diganti, dijamak jadi Taroyin. Taryono di Taroyinu. Iya, Talayin. Itu seperti itu. Fayakunu iltifatuka ilaihim ni'matan fi haqqihim. Nanti gaulnya kamu dengan masyarakat, kalau kamunya sudah sempurna sebagai waliullah, sudah jadi orang benar, nah ini malah justru kehadiranmu di tengah mereka adalah nikmat buat mereka. Ya kalau sementara akan menjadi beban mereka. Ya iya dong, tiap hari bawa proposal terus sama amplop. Ya, selesai madrasah, musola, habis musola, masjid, terus masjid. Iya kan? Mana bawa proposal? Iya, sampai masyarakatnya capek. Baru selesai madrasah, sekarang apa lagi? Musola. Nanti setelah musola apa lagi? Ya itulah mudah. Itu menjadi beban. Tapi kalau sudah kokoh enggak, malah ni'matan fi haqqihim. Wa akhduka lidunya min aidihim. Ya.
Dan ketika kamu menerima dunia dari mereka, menerima harta mereka, min aidihim, ya, waradduha ila fuqaraihim, lalu kamu bagikan kepada fakir miskin. Nah, kan akhirnya kan yang terjadi bukan untuk dirimu, dikembalikan kepada orang fakir miskin. Jadi kamu itu seperti Robin Hood nantinya, merampok orang kaya dikasihkan sama orang miskin kan, umpamanya kan gitu. Si pitung ya ada tuh. Iya, jadi artinya ya terjadilah pemerataan. Wastifa'uka liqismatika minha ibadatun wa ta'atun, dan ngalap cukup kamu akan mengambil harta yang dapat dari mereka hanya secukupnya saja sebagai bagianmu, sekedar makan asal kenyang, selesai. Iya. Ibadatun wa ta'atun, sebagai ibadah dan ketaatan, wa salamatun, dan juga keselamatan. Tidak akan mengambil lebih dari kebutuhanmu yang pokok saja, yang lainnya dibagi. Itu bukan untuk beli sawah, bukan untuk kawin lagi. Yang duit oleh saudako jangan kawin mana jangan lo beli. Lu ngomongnya sunnah Rasul pisan. Uang dari sodakohnya orang buat kami lagi. Alasannya sunnah jejak temen. Iya, hebat. Paham? Jadi nanti ada jaminan itu sebagai ibadah, sebagai ketaatan, dan selamat insya Allah, nggak ada masalah. Man akhadha dunya ala hadis sifati, ala hadis safqati, kalau siapapun yang menerima dunia dengan transaksi seperti itu, ya, akan dibagikan kepada fakir miskin, dia hanya mengambil seperlunya saja, la tadurruhu, tidak akan membahayakan dirinya. Bal yuslimu minha, bahkan akan menyelamatkan dia. Wa yasfu lahu aqsamahu, dan akan menjernihkan rezeki yang menjadi bagiannya tadi menjadi rezeki yang murni bersih. Min natnin, daripada bau bacil, bau apa namanya, bau busuk. Iya, kadaraha, yang membuat keruh, ya, tidak akan dirusak oleh bau keruh, tidak akan dikeruhkan oleh bau busuk tadi. Ya murni secukupnya kok. Zuhud. Titik. Jadi artinya kalau kitanya hatinya belum kuat, lalu jadi tokoh masyarakat, jadi ajengan, jadi kesepuhan, terus banyak orang ngasih sodako infak, ya dipakai buat pribadi nanti. Dan ini tidak aneh. Jangan bilang banyak dong. Ada, saya bilang tidak aneh, banyak malah. Kalau banyak malah aneh jadinya gitu. Iya. Iya, iyalah gitu. Ya, hati-hatilah gitu. Nggak usah disebut namanya lah. Nanti ribah namanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da inna ba'da dzanni itsman. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da.
udah. Ini mah lagi menjelaskan maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu begitu. Kalau kamu belum kuat, ya udah jangan mengharapkan apapun. Bisnis murni aja lah. Begini orang ini masyarakat kan memberi seseorang tokoh kan dengan harapan rasa bahagia kalau uangnya dimakan oleh kiai itu, orang yang saleh minta didoakan kan begitu. Ya berarti kan dia berkhianat begitu mah. Pasti. Ya iya. Itu kan ngibul namanya, membohongi umat. Ya itulah makanya bahwa orang menjual agama bukan sekarang saja. Ini sudah dibahas. Berarti kelakuan begini sudah ada sejak dulu. Itu aja.